Oke baik, kembali bersama dengan saya Petrus Tambubolon di Kopdar Kopi Daring Anak Petani. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang pemuda bersama yang anak-anak muda yang luar biasa dan salah satu anak muda yang saya ikutin dan saya perhatikan terus dan memberikan motivasi dan juga pernah teman kerja bareng juga dulu. Dan kita akan bicara mengenai pemuda dan bagaimana sih peluang pemuda saat ini baik itu di tengah untuk kolaborasi bersama dengan pemerintah dan juga di tengah pilkada yang kita laksanakan kali ini. Sudah bersama dengan kita Bang John Mayer Purba, founder Fantasi Malungut dan juga mahasiswa pasca sarjana UI bidang apa Bang? Oh, ilmu politik. Nah, ilmu politik. Nah, udah pas lah nih. Udah pas lagi Menjual nih. itu, Bang? menjual lah itu dikit. Ya, menjual lah dikit gitu loh. Oke Bang, gimana Bang keadaan di sana di Simalungun? Nah, lagi panas-panasnya lah kan. Seminggu lagi pemilihan, Pak. Seminggu lagi pemilihan. Tanggal berapa di sana? Apa Bang? Apa namanya untuk apa namanya itu kampanye damai? 9 Desember. Bukan. Batas kampanye sampai tanggal berapa? Oh, 3 hari lah, masa tenang. 3 hari masa tenang. Berarti tanggal 6. Ya, tanggal segitulah. Oke. Mulai hari Minggu lah masa tenang kan nanti. Iya. Terakhir. Mungkin Abang ceritain lah Bang bagaimana sih pemuda saat ini Bang, untuk peran pemuda saat ini Bang, baik untuk kita pemuda-pemuda ini untuk memanfaatkan bicara teknologi dan teknologi dulu lah. Secara umum. Gitu. Ya, ya, secara umum lah pemuda. Komunikasi pemuda. Kalau yang paling dekat kan COVID Corona ya. Iya. Kalau dalam suasana pilkada sekarang kan pemuda ini menurut aku sebagai penghubung, Pet, sebagai hub. Karena interaksi antar sesama kan kurang kan sekarang. Jadi memang butuh sosok peran pemuda, apalagi di pilkada ini kan. Ini kan ya pesta demokrasi lah, menentukan nasib suatu daerah lah. Jadi kalau yang terpilih kurang baik, ya nasib daerahnya pun bisa jadi ditentukan oleh pemimpinnya kan. Jadi di sini kurasa peran pemuda itu sangat dituntut lah. Lagi anak-anak muda sekarang kan udah bisa WFH kan, jadi dia kerja dari rumah. Sembari kerja dari rumah bisa edukasi masyarakat kan, orang-orang tua. Karena kan ya kalau pilkada tahun ke tahun kan udah lahan basah itu kalau kata orang. Mana menunggu money politik kan, mencari ya siapa yang sogok sana sogok sini. Iya. Kalau itu nggak dituntaskan kan sampai kapan pun kayaknya sulit. Karena kan kalau udah banyak habis kan minimal kan mikirin balik lah, Pet. Untungnya kan. Jadi memang harus inilah kita beri kontribusi di situ lah. Itulah menurut aku, Pet. Oke Bang. Kalau seandainya gini Bang, kan pastinya pemuda kan di tengah COVID saat ini kan pasti banyak daya kreativitas dalam kampanye Bang. Kalau seandainya di daerah Simalungun gimana Bang? Apakah pemuda itu turun ke lapangan atau mereka bermain di media Bang? Kalau sekarang agak unik, Pet. Jadi kalau waktu zaman dulu kan teknologi ini kurang. Tapi karena COVID ini kan sekarang anak SMA udah dipaksa mengerti ini kan teknologi WhatsApp lah dalam artian sekarang. Semua sekarang udah ya pakai HP lah, Pet. Jaringan pun di kampung-kampung. Sekarang unik, Pet. Kalau zaman dulu kita kan susah kan, WiFi-an harus tempat-tempat yang umum lah. Kalau sekarang udah ada nih, Pet. WiFi ada di bangun tower. Terus kita beli ini, Pet, username. Oh. Jadi WiFi-nya udah ada per 3.000-an, 5.000-an gitu loh. Di Simalungun? Iya, jadi di daerah-daerah sekarang udah mulai berkembang teknologi ini dengan masuknya sistem jaringan kan. Jadi menurut aku peran pemuda di pilkada sekarang luar biasa, Pet. Sekarang bahkan semua calon bupati, Pet, itu ya udah punya staff, Pet, kayak kita dulu. Jadi daerah pun udah kayak gitu, Pet. Anak-anak muda ini jadi staff semua. Jadi tim di lapangan itu yang bergerak udah anak muda, Pet. Orang tua udah agak ya lebih ke keluargaan dia. Jadi kayaknya orang tua nanti tim saksi aja. Tapi kalau yang dibawa keliling-keliling itu anak muda rata-rata. Aku udah lihat beberapa calon itu rata-rata ada tim milenialnya, Pet. Wah, berarti pecah dong pemuda di sana ya, pilkada itu ya? Iya. Sayangnya kan gini. Kan kita kan pemuda ini kan bukan berbicara ya
kadang kalau kau nggak dipakai di tim A kan kau membuat sensasi lah supaya dipakai tim yang lain kan gitu. Iya, betul. Mereka kan merasa hebat semua, Ben. Betul, sepakat. Jadi kalau kau nggak pakai dia pindah ke tim yang lain gitu. Kan nggak mungkin dipakai semua kan. Memang kan harus egois pemuda ini kan harus dibuang kan. Iya, betul. Ini yang kadang-kadang memang membuat perpecahan. Memang perpecahan itu kalau sekarang mulai dari muda pun udah mulai tumbuh. Jadi kalau dulu orang-orang tua kita bilang potong generasi ya, ternyata di saat sekarang ini udah mulai ternodai lah, Bet. Jadi potong generasi pun nantinya, karena mulai anak muda pun udah mulai tercemar. Jadi memang teknologi ini juga satu sisi dia mempercepat orang ini, Bet. Ya otaknya pun udah susah dibentuk. Jadi memang menurut aku ini memang harapannya pemuda-pemuda yang tadi udah ini, Bet, udah mulai ya kalau kayak main game kan, dia maniaknya udah lewat, Bet. Jadi pemuda-pemuda yang kayak gitu maunya udah balik maunya. Jangan yang tadinya baru-baru melek teknologi kan. Di saat itu yang datang ke daerah, ujung-ujungnya nanti ya arogansi kan, arogansi saling merasa hebat. Sama kayak baru tahu bela diri, Pet. Jadi masih tahu tahap 2, tahap 3 udah mau diaplikasiin. Tapi kalau yang turun tadi udah mulai sabuk hitam kan dia kan diam-diam dia. Diam-diam dia, tiba-tiba mati ya orang ya. Gitu. Makanya kayak Petrus ini orang Kalimantan yang pakai kan harusnya di daerahnya tuh luar biasa itu. Ampun, awak yang digoreng. Terus kalau pemuda di sana Bang, contoh nih, kan saat ini kan banyak bermain, gua nggak tahu apakah di sana itu main Instagram atau main di Facebook. Kalau beradu argumentasinya, apakah kebanyakan itu pemuda yang adu argumen di tengah pilkada ini atau gimana sih di sana? Kalau sekarang Pet di kampung-kampung banyak kan di Facebook ya. Facebook ini lebih bergeliar lah, bahkan hoaxnya. Jadi bukan hanya di kota-kota lagi, Pet. Di kampung-kampung udah main ya bukan black campaign lagi, Pet. Kadang dia negatif campaign, bahkan hoax pun udah mulai ada. Di kampung-kampung ya? Memang pengaruh di kota dulu itu orang sekarang udah mulai melek semua, Pet. Yang tadinya ya nggak ngerti politik sekarang lagi nyari, Pet. Udah kayak pengawal politik semua. Udah pintar lah bilang ya. Iya, makanya tadi kan kita cerita pemuda dari zaman teknologi sekarang. Menurut aku ini masa-masa baru-baru munculnya, Pet. Jadi kalau kayak main teknologi, kayak main medsos ini kayak baru-baru main-main gitu, Pet. Jadi masih maniak-maniaknya. Tiba-tiba dapat pasar atau kayak tempat bermain itu langsung pilkada, Pet. Iya, betul. Makanya kita rusuh, Pet. Rusuh ya. Tapi udah ada saling melapor nggak Bang di polisi Bang di pilkada itu? Nah, ini karena di akhir-akhir udah mulai. Jadi serangan fajar kayak bagi-bagi sembako kan. Jadi alasannya kan kita kalau pertemuan kan ada oleh-oleh kan atau buah tangan. Jadi sekarang udah sama kayak Jakarta, Pet. Kalau di sini sembako-sembako juga kan. Jadi kalau dulu kita kampanye mungkin dia paket pengirimnya oleh dia kayak PT Pos atau JNE atau ada kurir gitu yang ngantar. Kalau ini belak-belakan, Pet. Ada pertemuan udah ada khusus nanti spot-spot ini ngambil merchandise. Jadi memang itu yang perlu diawasi kan, karena di daerah ini kadang-kadang nggak terlalu ngerti aturan, Pet. Jadi kalau dulu kita diajarin cek dulu aturannya kan sebelum ngapain. Kalau di sini kurang. Cuman kan kalau di daerah ini kan ya masih keluarga kan kalau ditelusuri semuanya. Iya, betul. Kadang kasihan gitu kalau yang ngerti dia nggak mau ngelaporin. Tapi kalau terus kita kasihan kan nggak ada efek jerah kan. Itu yang perlu memang edukasi dari segi hukumnya pun nggak ada. Simalungun berarti masuk berapa kecamatan Simalungun Bang? 32. 32? Ya, luas, Pet. Berarti 32. Itu yang bupatinya JR nggak sih, Bang? Iya, yang pernah mau calon gubernur, tapi nggak jadi. Nggak jadi karena jadi periode dia, jadi udah nggak bisa lagi. Yang naik abang. Oh, naik abangnya, oke.
Soalnya aku SMP Negeri 1 Tanah Jawa kan, berarti Simalungun juga berarti itu ya. Malu nggak Pet? Simalungun ya. Keluarga aku banyak di sana nih. Mau dikasih berapa aku nih? Baru telepon mereka bermilih di sana. Makanya nanti setelah acara ini kau tanya dulu keluargamu. Kalau bayangannya masih sama yang kayak kita omongin ya, kau ubahlah mindsetnya kan. Keluargamu masih memilih yang ini kan, yang ngasih kan. Nah, tadi abang kasih masukan apa nih? Maksudnya harus pilih ke siapa? Kasih simbolnya, biar tahu awak ngasih tahu kan? Kalau soal pilihan, kalau aku kan, ya posisi aku kan kebetulan semenjak aku bentuk ini karena kau buat di bawah Pondor Simalungun, aku sedikit ceritain lah ya. Iya, boleh. Selama pandemi ini kan kami ada orang-orang daerah Simalungun lah. Dalam artian mengaku ya agak-agak peduli lah. Jadi kami dulu ada 8 orang bentuk. Dari selama pandemi itu kami buat kayak inilah, kalau Petrus ini kan lebih tinggi kan, udah lebih kayak presenter kawan. Kalau kami enggak, memang hanya fasilitasi untuk menaikkan isu. Kami hanya masih sebatas lempar isu, Pet. Lempar isu. Kan ya masih minim lah, dalam artian ya outputnya lah. Jadi memang semenjak kami buat Pantun Simalungun ini, kami pikir kalau kami ya dalam artian kan masih ya janin lah Pet, belum jadi bayi gitu loh. Masa masih di dalam perut, belum keluar udah kita nodain kan. Iya betul. Jadi aku berusaha ya jangan memihak sana sini lah, supaya nanti Pantun Simalungun ini bisa ya lanjutlah harapannya. Karena kan kita kan siapapun yang nanti terpilih, kita harapannya bisa bermitra terus kan. Mitra kerja aja. Dalam artian kan sekarang kan posisinya kan nggak bisa kerja sama, udah bisa oposisi kan. Nggak pun oposisi, kita sebagai ya kaum intelektual lah kan gitu kan. Jadi bisa ambil posisi yang mengawasi dari luar lah. Jadi kita yakin kan siapapun yang menang kan, selagi kita udah solid, kompak, ya tetap bisa memberi dampak kan, mengawasi kemungkinan siapapun yang menang. Jadi kalau aku, clue-nya cuma dikit, Pet. Apa? Aku berharap sih, ya jangan dipilih yang terlalu banyak sandra kan. Jadi namanya juga ada tersandra kan. Banyak pihak berkepentingan. Semakin banyak yang memiliki kepentingan kan, semakin sulit bergerak melakukan yang terbaik kan. Iya. Jadi kalau aku pribadi sih, ambillah atau pilihlah yang minim dalam kutip penyanderanya kan gitu. Nanti kau tanya keluargamu. Soalnya bapak aku kan, keluarga bapak, opung dari bapak itu semua di sana, Simalungun kan, dan saudara di sana semua. Terus gini bang, untuk teman-teman juga perlu saya kasih tahu bahwa Bang John kan founder Pantun Simalungun dan beliau juga itu kalau mau teman-teman lihat kegiatannya itu banyak banget sebenarnya manfaatnya kepada pemuda-pemuda. Sampai seri keberapa kemarin bang abang buat bikin webinar ya? Webinar kami kan umum itu berbagai bidang ada 12 ya? Ada topik khusus. Paling banyak kemarin kami ada namanya ini Pet, GKPS, jadi kayak gereja sukunya Simalungun gitu. Iya. Kemarin juga pemilihannya poros Pet, jadi kayak jadi kami agak fokus di sana kemarin terakhir. Ada 5 seri lah kemarin yang GKPS. Jadi karena satu sisi di pilkada aku nggak mihak sama siapapun, aku jadinya ambil alih ke situ. Paling ntar ini ada satu lagi sebelum pemilihan. Rencana weekend ini kami mau buat ini lagi, pandangan milenial lah. Ada pemimpin di Simalungun. Mungkin itulah terakhir nanti webinar dari pilkada lah. Oke. Jadi untuk teman-teman juga nanti di sana bisa pelajari di sana. Iya. Untuk teman-teman bisa cek nanti di Pandor. IG-nya juga ada. Facebooknya ada bang nggak sih? Facebooknya ada? Facebook, IG ada, YouTube juga pasti ada dibuat Bang John. Aku tahu karena aku banyak belajar media dari Bang John juga. Hanya Bang John kan dia nggak fokus banyak, dia banyak kerjaannya. Kalau awak kan nggak banyak kerjaan jadi bisa fokus di satu bidang aja gitu. Nah, kalau kamu udah jelas kerjamu yang sekarang, jadi kau lebih setia. Kita karena belum merasa jelas, kita berusaha membuat sesuatu terus yang baru. Semuanya kita lagi mencari jati diri, Pet. Beda sama kau. Aduh, pindah tempat gitu loh, langsung berani kau. Tiba-tiba dapat ya pasangan serasi, kolaborasi kan.
Jadi memang ya hebat lah kau Bet, membangun semua itu bisa terjadi dengan sekejap itu Petrus itu membentuk wadah baru loh. Kalau kata orang kan Pet, kadang orang itu kalau di kampung sendiri bisa jadi banteng Pet. Jadi kalau di kampung orang kita jadi kambing pun udah senang Pet. Apalagi kalau kau jadi banteng kan gitu. Jadi awak yang digoreng ini mampus. Jadi untuk teman-teman yang Simalungun, soalnya aku kan alumni ISU juga, banyak teman-teman yang udah berasal dari Simalungun kan. Jadi karena perlu kita ketahui juga Bang, angka golput kan tinggi di Simalungun. Iya. Apalagi khususnya pemuda kan, banyak perantau juga di pemuda-pemuda kita. Ya malas pulang Pet, ongkos pesawat berapa Pet? Masa nyoblos doang kan? Kalau diongkos ini kan mungkin bisa. Teman-teman nanti kalau mau diongkosin silakan. Mending bayar yang di kampung Pet. Wah, betul. Logikanya sih gitu, bayar di kampung. Tapi gini Bang, kalau kita melihat pemuda kan, jumlah pemuda di Simalungun pasti gede Bang ya. Berapa persen Bang pemuda di Simalungun? Golput kan memang kemarin dia, aku baca pilkada sebelumnya di Simalungun kan masyarakatnya kan sejutaan lah Pet, 200. Tapi daftar pemilihnya cuma kayak 700 ribuan lah. Jadi waktu bupati sebelumnya sama 4 juga calonnya, yang menang 120 ribuan. Berarti kalau 120 ribuan kan anggaplah yang lainnya 50, 60, 30, berarti hanya 200 ribuan yang memilih kan. Ya anggaplah kalau dari tadi DPT 700 ribu, 250 kan lebih setengah Pet. Betul. Jadi apalagi sekarang corona kan, ada orang yang tadinya takut keluar nanti kena corona gitu kan, makin banyak harusnya. Memang angka corona tinggi nggak di sana Bang? Sebenarnya nggak ada Pet. Aku dulu waktu di Jakarta kan aku merasa corona itu nggak ada. Ternyata di saat aku pulang ke sini, orang-orang sini aja takut. Berarti Jakarta itu luar biasa kali ternyata. Oh ya, betul. Jadi memang di sini kalau corona itu menurut aku nggak ada itu. Tapi karena ya lihat di Jakarta segitu wownya, orang takut keluar karena bukan takut sama orang sekitar. Karena orang kan pikir ada yang balik-balik dari Jakarta kan. Jadi takut gitu keluarnya. Ngeri Jakarta itu Pet. Makanya untunglah kita udah nggak di Jakarta lagi. Oh ya, kita kan langsung sama gubernur aja di corona kan. Kita jadi deh, apa namanya, kita kan udah pulang, kita nggak mau ke sana lagi, capek. Ini aku baru baca ada 4 calon di sini. Ada Antun Ahmad Saragi berpasangan dengan Rospita Sitorus. Partainya itu PDI Perjuangan, Nasdem, PAN 15 kursi. Ada Radia Pusasio Holland Sinaga. Ya, ada Radia Pusasio Holland Sinaga berpasangan dengan Joni Waldi. Diusung oleh Golkar, Berkarya, Hanura, PKS dan Perindo 20 kursi. Muhajir Nur Hasim, Gerindra sama Demokrat. Wagner Damanik. Nah ini Wagner Damanik itu independen Bang ya? Iya. Jenderal itu bintang 2. Hebat, beliau dapat bisa 50.000 suara lebih. Berarti tinggal nambahin 90.000 lagi bermenang itu. Ya kalau dari hasil sebelumnya 120 menang, ya amannya 150 menang lah. Iya, 100.000 suara berarti ya. Jadi, mau dia hanya kali 2 aja kan, udah 100.000 kan. Iya, 100.000. Swing voternya 40 ribuan kan, dapat menang kan harusnya. Tapi hebat itu bisa calon independen itu apa namanya mendapatkan 50.000 suara, itu hebat loh itu. Apa nama KTP itu? Iya, itu setelah verifikasi faktual itu kan. Dulu 70 ribuan itu dikumpul itu lebih. 70.000 ya? Berarti beliau memang tokoh di sana berarti. Orang India, Pet. Jadi Simalungun ini nomor 2. Apa Bang? Itu orang India katanya. Orang India? Iya, adiknya siapa? Najarudin ya. Jadi di Simalungun udah masuk Pet. Bukan hanya suku Batak aja Pet. India juga masuk. Makanya agak bangga kita. Berarti kan Simalungun kan dia yakin kan bahwa Simalungun itu
udah cerdas memilih kan. Iya, Udah betul. nasional lah. Ya, paham kita itu. Tapi memang gini juga Bang, apa namanya, yang perlu kita kita ini dari 700.000 ya DPT ya. Dari 700.000 DPT itu yang kita pusingin sebenarnya di angka golput itu kan, kalau semakin banyak golput kan sebenarnya nggak tahu siapa yang untung ya, tapi berpikiranku kalau semakin banyak golput kan berarti pemudanya nggak bisa sosialisasi dong pihak KPU-nya. Iya. Makanya ini semenjak kita di daerah kita buat Pantau Simalungun ini, kayaknya animo di daerah untuk pilkada agak lumayan naik lah, Pet. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita yakin waktu kita bentuk Pantau Simalungun ini, yang salah satu inilah kayak supportnya KPU lah untuk mensosialisasikan pilkada kan. Semakin banyak sebenarnya anak muda yang balik ke daerahnya, membuat kegiatan-kegiatan dalam artian mengumpulkan massa, apalagi membahas suatu kegiatan yang berlangsung kan kayak pilkada ini kan, itu sebenarnya menaikkan ya angka inilah pemilih lah, mengurangi golput kan gitu. Apalagi kalau sekarang anak muda udah dilibatin kan. Jadi kita pikir yang tadinya suara pemula kan, anak-anak SMA tadi pun kita udah mulai garap kan, karena kan udah kayak aku bilang tadi Pet, mereka juga udah mulai melek kan, karena udah dipaksa pakai WhatsApp kan. Jadi HP pun udah ada berarti kan. Di saat WhatsApp udah ada kan, kita broadcast kan, ya buka-buka Facebook juga lah mereka kan. Jadi kita harapkan sih, aku juga mengajak lah secara khusus kan. Di sinilah memang berperan. Kalau pilkada sebelumnya mungkin angka golput paling banyak itu suara pemula atau anak rantau, ini kan mungkin udah banyak yang pulang kampung ya, karena udah bisa WFH. Ya, marilah, inilah waktunya kan, memberi kontribusi real lah. Jadi dalam artian bisa suara milenial tadi kan, kalau kompak sebenarnya memilih satu calon, menang sebenarnya. Berarti tinggi memang milenial di. Tapi memang gini Bang, susah nggak sih kampanye di kampung sendiri Bang? Gue nanya deh. jadi di daerah-daerah sini kampanye itu kan agak unik sebenarnya. Nanti maunya kau tulangmu lawanmu nanti, mau nanti ya kela gitu, ada kayak paman gitulah. Jadi memang keluarga semua Pet. Bahkan satu rumah pun berbeda pilihannya. Yang paling parah kan gini, ini kan ismenya kan tinggi Pet kalau di daerah-daerah ini. Iya, isme tinggi. Jadi kalau di Jakarta mungkin dia lebih ke agama ya. Kalau di sini dia itu suku kan. Jadi nanti kan suami istri kan beda marga Pet. Kayak tadi kan kalau calon kan ada Damani. Bisa aja istrinya Sinaga itu kan. Bisa. Atau bahkan Saragi gitu loh. Atau bolak-balik. Itu kalau mereka memilih berdasarkan ismenya kan bisa berantem itu. Makanya waktu di daerah inilah memang kadang ya membuat, kalau di daerah Toba Pet aku salut. Itu lebih solid dan memang nggak akan bisa dipecah belah. Kalau Simalungun ini agak ini Pet. Di saat kami pakai isme tadi terbelah-belah, ujung-ujungnya nanti bisa kayak yang tadi kan ada nomor 2 tadi tuh. Dari India. Itu peluangnya besar itu Pet sekarang Pet. Makanya aku pikir ya cara terbaiknya tim pemenangannya nomor 2 ya gembos-gembosin aja kan, adu-aduin aja, udah saling berantem. Joni Waldi itu ya Bang ya? Joni Waldi ya? Dan aku lihat sekarang juga udah mulai main itu Pet, karena kebetulan kan yang nomor 2 itu ya dia kan bukan kayak sosok baru Pet, itu kan keluarganya kan keluarga besar lah yang memang udah dulu di politik kan, Najarudin kan. Oke. Jadi memang pakai cara-cara di kota dia Pet, dia gembosinnya apa timnya masuk. Jadi sebenarnya aku satu sisi kalaupun suatu saat dia menang Pet, ini berandai-andai ya, aku agak inilah bukan senang sih, tapi ada pukulan sendiri untuk maju Pet. Jadi kayak hewan itu kadang-kadang kan kalau nggak dipukul dia nggak lompat dia Pet. Iya betul Bang, sepakat. Jadi saat nanti orang luar yang memimpin wilayah Simalungun kan, nanti ada gerakan sosial Pet. Jadi
gerakan-gerakan untuk memperkuat atau mempersolid wilayah itu. Jadi kadang kan orang bangkit itu kalau kena musibah dulu kan. Iya betul. Nggak cukup diomongin doang. Jadi aku pikir kalaupun siapapun yang menang nanti, aku ambil positifnya. Karena aku pikir mulai dari sekarang udah bisa ditanam, Pet, bahwa setiap wilayah itu udah bisa lah mempersiapkan pemimpinnya. Karena yang disiapkan aja belum tentu menang berhasil, Pet. Apalagi nggak disiapin kan. Iya. Jangan nanti setelah terpilih orang lain baru kita ngoceh-ngoceh kan gitu. Betul. Kalau udah terpilih kan siapapun pemimpinnya kan ya kita support lah. Tapi tadi aku mau nanya Bang, itu tadi itu Johnny Waldi yang keturunan India itu. Bukan, nomor 2 Hasim. Nomor 3 Hasim ya? Nomor 2 Hasim, nomor 2. Oh, Mujahidin Hasim. Nomor 3 yang independen. Nomor 3, nomor 4? Nomor 4 itu abangnya JR, Anton Hospita. Oh, berarti nomor 1 Bang Radiapo Sinaga? Iya, itu wakilnya yang Johnny Waldi, itu orang Padang. Oh ya, Hasim nih. Memang luar biasa sih bisa. Oh enggak, lihat fotonya, lihatlah fotonya, kan mirip-mirip. Nazarudin. India sih. Aku udah lihat sini, Bang Hasim. Makanya kalau aku ada kesempatan ketemu Bang Hasim ini, aku sebenarnya ingin tahu. Sebenarnya dia mau mencalon ke Simbalungun itu kan gini, Pet. Kita kan perlu pertanyakan itu. Kenapa ya dia percaya gitu loh? Aku agak salah. Kalau kayak tadi aku ambil positifnya, dia percaya diri bahwa di Simalungun ini orangnya udah melek lah, udah terbuka memilih gitu kan. Itu positif tuh. Kalau dia memikirkan kayak gitu kan bangga juga kita kan. Iya betul. Tapi kalau nggak begitu kan sebaliknya kan, atau bahkan ya gampang nih Simalungun ini atau apalah gitu kan, bisa diginiin kan. Ini kan melecehkan suatu wilayah kan. Iya betul. Ini yang aku Oke teman-teman, jaringan abang itu sedang mandek, sedang nggak tahu jaringannya gimana. Sedang saya usahakan jaringannya, coba telepon ulang. Jaringanmu Bang putus-putus gak Bang? Oh iya, sampai mana tadi Pet? Sampai tadi ini, sampai abang pengen ketemu Bang Hasim itu untuk mempertanyakan gitu. Jadi kan kalau niatnya tadi baik kan kita juga kan agak bangga kan. Tapi kalau dia ya mikir negatif kan, ini Simalungun ini kita punya banyak uang atau kita begini kan, bisa kita gini kan katanya kan. Sayang kan. Tapi kalau positif kan kita bangga. Bukan berarti kita menghalang-halangi ya. Dalam artian kita nggak, ya kan kadang-kadang kan ada bahasa gitu Pet, di mana kaki dipijak di situ langsung dijunjung kan. Betul Bang. Kan kita pelecehan namanya kan. Suatu kaum wilayah. Tapi memang kita juga akui memang kita bilang lah di daerah Siantar dan segala macam kan, memang daya untuk menerimanya kan masih tinggi, Mbak, di Siantar ya. Ya benar kan? Daya menerima orangnya masih tinggi gitu loh, menerima. Iya, itu Pet, itu uniknya di Simalungun itu Pet. Lebih ya welcome sebenarnya, tapi kan yang tadi aku bilang bukan berarti welcome-nya itu dimanfaatin kan. Tapi kalau dia merasa ada hal positifnya, baik juga. Iya betul. Makanya itu yang mau aku tanya Pet, kalau dia mau sebenarnya ada sesi khusus, kayaknya ya silaturahmi bersama Bang Hasim kan, atau Simalungun kan bisa sepertinya. Iya, pasti bisa lah.